Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alam anna al-muharramat qismani. Ketahuilah bahwa yang diharamkan qismani itu ada dua. Ahaduhuma syai'un muharramun li ainihi, sesuatu yang diharamkan memang bendanya itu haram. Seperti apa? Maitah, bangkai, dam, darah, khamar, minuman keras. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal bangkai, darah, khamar seperti muntah, nanah. Khamar berarti apa saja, apa namanya, kami khamar termasuk jenis-jenisnya khamar, ya, tua, whisky, semuanya, ya, aroma, sinet, semuanya haram, ya, bukan tertentu. Oh, khamar yang di Arab, yang di Indonesia suci, bisa bikin wudu, tidak, sama saja, haram. Memang bendanya wa hadha an-naw' la yahillu bi wajhi min al-wujuhi illa indal ittirari wa huwa tawaqqafu biqa'in nafsil muhtarimah ala tanawulihi ma'a faqdani ghairihi. Dan ini jenis bangkai, darah, khamar selamanya haram, gak bakal halal kecuali hanya satu sisi, saat dalam keadaan ittirar, genting, ya, gak ada lagi kecuali benda ini dibutuhkan di saat genting, darurat. Dan yang selain ini gak ada, ya. Tipes gak bisa sembuh kecuali pakai cacing. Sakit apa lainnya, misalkan stroke, gak bisa sembuh itu stroke-nya kecuali minum khamr. Sudah gak bisa sembuh, bakal mati itu. Ya, satu-satunya cara bisa sembuh dengan ini, misal ya. Jadi pada orang yang sakit stroke ya berarti khamr gitu. Ini misal, contoh. Ya, gambarnya begitu. Pokoknya sudah gak ada lagi, mentok, dan dia bakal mati, bisa sembuh dengan ini yang haram, maka silahkan untuk ikhtiar. Wasani halalun fi nafsihi, halal memang aslinya halal, bendanya halal. Kal hintah, seperti gandum, wal ma'in tahir, padi, ya, benda-benda halal sudah jelas semua. Air yang suci, ya, walakinnahu mamlukun li ghairika fala yazal muharraman, ya. Tapi kalau itu punya usaha sendiri, mau nanti tetangga ente makun haram, ya. Air tahir, suci, halal kalau punya usaha sendiri. Mau nanti tetangga karena tetangga romolai muka yang kui kebaik butuh, berarti auto ngakui air haram. Paham ya? Tetap halalnya itu adalah kalau milik musan sendiri, kecuali hatta yasira ilaika min wajhin sa'ihin fi syar'i, yang sekiranya diperbolehkan menurut syariat. Beli, seperti beli, ya, kamu beli miliknya orang, itu masih belum halal buat kamu, ya, haram buat kamu, halal buat yang punya. Air tawar suci bersih itu halal buat yang punya, haram buat kita yang gak ikut punya. Bisa jadi halal buat kita kalau apa? Mengikuti ajaran daripada syariat yang diperbolehkan untuk menggunakannya. Dengan cara apa? Membeli atau dihibahkan. Ini saya punya air, saya hibahkan ke kamu, hibah hadiah, ya.
atau dengan cara iris waris, ya, diwariskan, wanahwi dzalika dan semisal daripada itu. Pelajaran ini hadirin rahimakumullah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya perhatikan, yang haram harus tahu mana yang halal, yang halal apa saja itu harus tahu. Ya, uang itu halal kalau punya kita, haram kalau uangnya orang. Khintah padi, beras halal kalau kamu beli sendiri. Tapi kalau berasnya rakyat, ya, berasnya rakyat dicuri dimakan sendiri, haram. Harus pamit sama-sama, izin sama rakyat, beli sama rakyat. Ya, jangan saingannya sendiri. Tetap semuanya itu harus ada melalui transaksi syariat. Beli, hibah, waris, dihadiahkan, jual beli baru menjadi halal. Semuanya, baik itu benda yang suci, ya, yang boleh untuk kita konsumsi, tetap posisinya adalah haram untuk kita pakai selama itu bukan milik kita. Apa saja, sandal pun juga begitu. Bahkan kalau kita ngaji fikih hadirin, ya, sampai kursi yang ada di depan rumahnya orang itu, ya, untuk kita warok, jangan gampang dulu, pamit dulu. Kenapa? Itu belum dihibahkan. Kecuali kalau sudah memang ini saya bikin jelas kebayang kampung. Kalau cuma ada jangka yang ada orang pada dari konsumber tujuh, hati-hati kalau nggak itu jadi dosa. Kecuali dengan perantara itu tadi, memang disediakan untuk warga, memang disediakan. Nah, ini saking ngati-ngatinya para ulama kita mengajarkan kepada kita dengan perihal yang seperti ini. Ya, ketika sudah jelas, bahkan kadang sudah jelas pun masih perlu diperjelas ini. Untuk benar-benar yakin kalau memang benda itu boleh kita ambil manfaatnya. Selagi masih meragukan, masih ragu mengenai halal apa haram, halal apa haram, masih belum dipakai. Sampai benar-benar yakin yang lebih kuat kepada yang halal. Kita lanjutkan. Wa amma syubhat, dan adapun yang subhat, fahiya darajat, itu ada macam-macam. Faminha, dan daripada subhat itu, ma tuyuqina tahrimuhu wa syukka fihi bihi wa hadhihi asyibhu hukmuha hukmul haram. Yang pertama, subhat yang pertama adalah yang diyakini haramnya dan diragukan halalnya. Diyakini haramnya, diragukan halalnya. Ini adalah subhat haram, gak pakai mikir lagi, wajib kamu tinggalkan. Seperti apa yang diyakini haramnya? Misal, kamu muncul keyakinan ini sepeda motor, kalau sampai saya pakai pasti orangnya gak rindu ini. Ya, maka kalau usah mikir lagi, subhat ini karena dari depan rumah saya pakai saja. Saya pakai berangkat kerja, padahal di tetangganya kayak parkir ya ada berapa dia bagi. Ya, cuma diparkir di depan rumahnya. Ini namanya yakinnya kepada haram. Maka apa? Subhatnya adalah subhat haram. Wajib ditinggalkan. Kita kan belum tahu, makanya dikatakan subhat. Karena ini kita belum tahu, tetangga kita naruh sepeda motor di depan rumah kita itu, bagi ke kita, apa yang ngetorong sekecil, apa yang parkir ke susu sampai dinagi ada berapa kita kan nggak tahu, sehingga dikatakan syubhat. Ya, ketika kita yakin ini kalau saya pakai haram ini, pasti nggak ridho orangnya, jangan dipakai. Nah, itu syubhat yang jenis pertama. Yang kedua, wa minha ma tuyumkina hilluhu
wa syukka fi tahrimihi wa hadhihi syibh tarkuha minal wara. Yang kedua, yang diyakini halalnya dan diragukan haramnya, ini adalah subhat yang halal. Kalau kamu tinggalkan, maka kamu dikatakan orang yang waro. Ada orang datang ke rumah kita, bawa pulang. Ketika dia pulang, ternyata ketinggalan dari dia amplop isinya uang. Ya, kalau memang kamu gak biasa dikasih amplop sama orang, diamplopi orang, sehingga kamu ragu ini diberikan ke saya atau tidak, ya, atau kamu yakin ini pasti dikasihkan ke saya, tapi sebelumnya kan gak ada pembahasan. Jadi kamu saya kasih amplop ya, tapi kamu yakin kalau ini amplop memang buat kamu tinggalkan dan kamu pakai dan kamu makan, maka itu adalah bentuk waroknya kamu. Telepon, cecer, kalah, ya, atau di telepon nggak bisa, ya sudah taruh, jangan dipakai. Sampai benar-benar jelas kalau ini adalah untuk kita. Ketika kita roma berarti kata-kata, jangan pakai dalil seperti itu. Sebelum jelas jangan. Sebelum jelas jangan. Harus benar-benar jelas. Wa minha, dan yang terakhir, ma huwa baina dzalika kallati yuhtamal anna kauna halalan wa yuhtamal ayyakuna haraman. Setengah-setengah. Ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Ya, barang ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Maka yang seperti ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita meninggalkannya. Kenapa begitu? Da ma yaribuka illa ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju kepada sesuatu yang kamu itu tidaklah ragu. Ragunya dua-duanya. Ini halal, ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, kalau seperti itu, maka tinggalkan itu lebih baik. Ya. Wa innama yastadillu ala wara'i rajuli bi ihjamihi anil amril muskil hatta yantatiha. Seorang mukmin baru dikatakan seorang mukmin yang sejati, wara, ketika dia memang benar-benar menggunakan sesuatu itu saat sesuatu itu adalah jelas hukumnya, jelas halal dikonsumsi, jelas tidak haram maka dipakai sama dia. Tapi kalau masih samar-samar dia tinggalkan, maka dia dikatakan orang yang waro. Ketika sudah dia yakin itu adalah hal yang memang boleh untuk dipakai oleh dia, maka langsung saat itu juga dia dikatakan sebagai orang yang waro. Bukan sedikit-sedikit menggunakan dalil insyaallah ridho, insyaallah ikhlas, insyaallah tidak. Kalau masih perkara halal haram, tidak pakai insyaallah. Nah, kalau perkara halal haram tidak pakai insyaallah. Wala yakunul abdu minal muttaqina haqqan hatta yatrukal halal al mahdha alladhi yusha inda tanawulihi al-wuqu' fi ma wara'ahu minasyubuhat wal haram. Kamu tidak dikatakan sebagai seorang hamba yang muttaqi, yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, sampai benar-benar apa yang kamu konsumsi itu jelas halalnya dan tidak melahirkan setelah kamu konsumsi perihal yang subhat. Setelah dimakan baru muncul pertanyaan, itu apa aja ya kira-kira? Halal atau tidak ya? Haram atau tidak ya? Kalau kamu masih belum bisa mengkonsumsi sesuatu yang benar-benar jelas halal dan masih mengkonsumsi sesuatu yang sifat hukumnya apa yang kamu konsumsi itu syubhat, maka kamu belum dikatakan sebagai mukmin yang haqqo, mukmin yang sejati.
Ini ada cerita seorang alim, seorang yang sangat warak sekali. Satu waktu dia pergi ke gunung, ke hutan. Ketika di hutan harus melewati sebuah sungai. Di sungai itu dia melihat ada sebuah apel yang tergenang di air. Dia ambil sama dia karena lapar juga harus dimakan. Begitu dapat setengah mikir itu, karena apel saya nggak akan mikir. Padahal nemu ini, padahal nemu di sungai. Dia saat mau minum menemukan ada apel, maka dimakan sama dia sampai tinggal separuh. Begitu sudah tinggal separuh baru sadar dia, ini punya siapa? Akhirnya diikuti jalannya sungai itu. Sebelum daripada arus, melawan arus, diikuti sama dia sampai bertemu satu rumah yang memang ada pohon apelnya. Diketuk rumahnya, Pak, keluar. Begitu sudah keluar ditanya, apa benar ini apelmu, Pak? Oh iya, itu apelku. Maaf Pak, saya minta ridhonya. Itu tadi saya makan, saya temukan di sungai, saya makan habis separuh. Ini tinggal separuh Pak, saya minta ridhonya, minta halalnya. Maka kata yang punya apel itu, tidak halal buat kamu, haram. Pak, gimana caranya biar saya gak makan haram ini? Tolong diikhlaskan Pak. Tolong beri syarat apa saja, saya siap untuk agar yang saya makan itu adalah halal, bukan menjadi haram. Maka kata yang punya apel, wahai fulan, kalau kamu pengen apa yang kamu makan itu menjadi halal, syaratnya adalah kamu kerja kepada aku 1 tahun. Kerja satu tahun. Oh Pak, apel separuh, aku setahun. Ya. Kalau kita bakal carok gitu. Torot apa? Haram lah haram. Kalau aku setahun tapi belajar, yang belajar apel separuh. Pokoknya kalau kamu pengen halal, ya kamu harus kerja sama saya 1 tahun full. Maka kata orang tersebut, demi mendapatkan kehalalan Bapak, saya siap untuk bekerja kepada engkau. Fashtaghala. Akhirnya kerja dia. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3. Itu aku setahun aku hari ini. Setahun. Wah ini Raja TK ini, saya Tufan ini. Yang punya apel ini, Raja TK. Kerja setahun gak digaji. Digajinya ya apel separuh yang kemarin, yang tahun lalu itu dimakan. Begitu sudah sampai 1 tahun, Pak, sudah 1 tahun. Saya mau keluar ya, Pak Ustaz aku. Dan akhirnya kata bapaknya, belum. Saya kasih syarat tambahan. Kalau enggak, haram itu. Apel yang ada di dalam perutmu itu. Haram. Apa syaratnya lagi Pak? Syaratnya kamu harus menikah dengan putriku. Wah, ini kosek gitu. Tapi putriku itu buta matanya. Telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya pincang. Pak, gara-gara apel separuh saya mau dinikahkan sama anakmu yang lumpuh itu katanya. Ya, tolong Pak ridhoi saya sudah katanya. Tidak bisa, tetap itu bakal haram ada di dalam perutmu. Maka kata orang tersebut, karena Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram, segala daging yang tumbuh daripada yang haram, nar aula, neraka lebih pantas untuk didapat bagi dia. Saya takut untuk masuk ke dalam neraka. Ya sudah, tidak apa-apa, saya nikahi putrimu. Begitu sudah qabil untuk nikah tasbijah, malam pertama yang diantarkan ke dalam kamarnya adalah perempuan yang cantiknya luar biasa. Telinganya katanya tuli, tapi kok ada ini ngedit ya. Mulutnya kok suaranya merdu, ya kan? Matanya kok bisa melihat, kakinya kok bisa berjalan. Keliru di balik ini. Keliru. Keluar lagi, kata istrinya, mau kemana kok keluar ini malam pertama? Tadi bapakmu itu bilang,
kalau yang mau dinikahkan kepada aku itu yang tuli. Tapi kamu mendengar, yang bisa ngomong, yang bisu, tapi kamu bisa ngomong. Yang pincang, tapi kamu bisa berjalan. Ini keliru, salah sasaran. Kita kata si perempuan, maksud bapakku tuli telinganya itu adalah telingaku ini gak pernah mendengarkan yang haram. Mataku gak pernah melihat kepada laki-laki yang haram untuk dilihat. Mulutku gak pernah digunakan untuk keharaman. Kakiku gak pernah berjalan melangkah kepada keharaman. Mulutku selalu aku gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ini rizqun min Allah, ini katanya ya. Rizq dari Allah. Tajam gas di malam itu hadirin. Ya, kenapa begitu? Ridho sehingga dikatakan oleh bapaknya. Ya, oleh Sayyid Tufah tadi memang menilai ini cocok. Ya, orang seperti kamu itu karena memang cocok untuk putriku. Waroknya tinggi hanya karena demi setengah daripada apel sampai dia rela bekerja gratis selama satu tahun. Bayangkan gitu. Ya, kita orang konsumsi haram, haknya orang kita makan, haknya orang yang belum tentu dia mengikhlaskan atau tidak kepada kita masih tenang-tenang saja. Pada janjinya Nabi SAW saat dagingmu tumbuh daripada hal yang haram, maka kamu itu paling pantas ada di dalam neraka. Ya, lihat tuh bagaimana koruptor, lihat bagaimana para karyawan bekerja. Mereka seenaknya mengkonsumsi hal-hal yang masih haram sifatnya. Milik jeragatnya di mana? Milik rakyatnya di mana? Gak peduli seperti itu. Naudzubillah. Kata Nabi SAW lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka orang yang sedemikian. Nabi SAW mengatakan, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'as bihi hadaran mimma bihi ba'as. Kata Nabi SAW, kamu tidak akan pernah sampai kepada derajat al-muttaqin sampai kamu itu benar-benar meninggalkan yang gak jelas, meninggalkan yang masih samar-samar, sampai kepada hal-hal yang memang benar diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum alaihim kunna natruku sab'ina baban minal halal makhafatal wuqu' fil haram. Kami meninggalkan 70 bab daripada bab-bab yang pintu-pintu yang halal. Kenapa begitu? Karena khawatir kecemplung kepada hal-hal yang haram. Perihal yang sudah jelas halal masih ditakuti sama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in karena khawatir kepleset kepada hal yang haram. Wa hadha amrun qad muddi'a minhu min zamanin qadim. Faman lana biwara'in yahjuzuna min al-syubhat wal muharramat fala haula wala quwwata illa billah. Di akhir zaman seperti ini kita gak ngurus syubhat, gak ngurus haram, semuanya kita makan. Semuanya kita makan. Orang-orang dulu itu lebih baik lapar daripada perutnya keisian yang haram. Istri-istri dulu itu lebih ridho suaminya pulang gak bawa uang daripada pulang membawa uang yang haram. Istri-istri zaman dulu mewasiatkan kepada para suaminya, jangan pulang bawa makanan yang haram, jangan pulang bawa harta rezeki yang haram. Kami lebih sabar lapar daripada nanti kami disiksa di dalam neraka. Beda dengan istri zaman sekarang. Ya, begitulah kira oleh mesej cici pakai haram kelak kok Kak. Ya, ini pas orang yang bisa belajar sekolah, kerampilo asal pakai haram kelak. Istri akhir zaman sabarkan suaminya biar enggak terlalu sering kecemplung kepada hal yang haram. Setiap mau berangkat kerja, Kak, saya ngate-ngate Kak, mari kita rezeki sahalal ya Kak, yakin rezeki sahalal. Lo apa Kak pakai cincin? Ya, pakai cincin lo Pak? Lo apa? Ustaz, syukur alhamdulillah. Ya, seperti itulah seorang mukminah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaika bi ma'rifati jami'a ma haramallahu alaika litajtanibhu. Hendaknya kamu itu mengetahui seluruh hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala agar kamu bisa menjauh daripada yang diharamkan itu.
Fa'inna man lam ya'rif, fa'inna man la ya'rif asyarra yaqaf fihi. Siapa orang yang enggak tahu kejelekan, pasti dia akan kecemplung kepada kejelekan. Kalau kamu enggak tahu itu syubhat yang seperti ini, itu haram yang seperti ini, itu riba yang seperti ini, kalau kamu enggak tahu, pasti kamu kecemplung kepada hal yang seperti ini. Kalau kamu enggak tahu sifat yang bagaimana dikatakan haram, maka kamu bakal jatuh kepada keharaman itu. Sehingga kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, pelajari apa saja yang jelek-jelek di dalam agama ini, ya, yang dilarang di dalam agama ini, sehingga kamu bisa menjauh daripada yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam annahu la yusha ala dinin min wuqu'ihi fi tanawulil muharramatil ainiyah ka'akli ma la yahillu aklah minal hayawanat. Hati-hati, ketahuilah sesungguhnya seorang yang beragama itu dia harus memperhatikan jangan sampai perutnya itu kemasukan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hewan-hewan yang sudah diharamkan. Wala fi akhdil amwalin nas udwanan wa dhulman bil ghasab wan nahbi was sirqa was sariqah. Ya, hati-hati, jangan sampai kamu memakan hartanya orang lain dengan cara apa? Mengawali dengan permusuhan, mengawali dengan kezaliman, mencuri, ya, mengambil alih secara tidak wajar, menyakiti, menggolimi dengan cara ghasab, tidak pakai izin, ya, langsung diambil hartanya orang, mencuri. Hati-hati. Fa'inna dzalika innama yasduru ghaliban min jabbarin 'anil aw syaitanin marid. Hati-hati, kalau sampai kamu menjadi orang yang seperti itu, maka kamu akan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan dekat dengan syaitan, akan dekat dengan makhluk yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma dakhala al-ishtibah ala ahli din min haitsu ihmaluhum an-nadhar fi salasati umur. Ketahuilah bahwasanya kita orang yang beragama ini sering jatuh kepada keharaman karena kita lengah kepada tiga hal ini. Yang pertama adalah at-taftish, ya, terakhir ini. Yang pertama adalah at-taftish. Kita kurang periksa kalau dapat sesuatu. Dianjurkan untuk memeriksa. Gimana caranya Habib Abdullah Al-Awwal? Kita itu kebanyakan tarkut taftish fi mawdhihi. Wa bayanu dzalika anna an-nas yanqasimuna bin nisbah ilaika salasata ashkhas. Yang pertama, sahsun ma'rufun indaka bil khair was salah fakun min ta'amihi wa aminhu idza syi'ta la tas'al. Kamu kalau ketemu dengan orang pasti akan bertemu dengan model tiga orang ini. Setiap kita ketemu dengan orang, pasti kita akan bertemu dengan tiga model orang ini. Kalau enggak satu, ya satunya. Kalau enggak satu, ya satunya. Yang pertama, kamu akan ketemu dengan orang yang dia itu terkenal baiknya, ya, terkenal baiknya, terkenal solehnya. Maka kalau apa yang kamu dapat dari orang itu, fakul min ta'amihi wa amilhu idza syi'ta la tas'al. Langsung makan saja, enggak pakai kamu tanya. Bisa ente datang ke rumah kiai, ya, kalau sudah pasti kan kiai kan orang soleh, orang ahli ibadah, orang taat. Nah, itu enggak perlu periksa, langsung makan saja. Masa itu kita kiai, halal lah hutan itu. Ki orang nanya cara hutan itu, tokol itu sama kiai itu. Ya, kalau sudah dia terkenal baiknya, terkenal solehnya, orang bagus, orang soleh, sekut ke masjid, lotoman riba, lotoman mencuri, lotoman rampok, langsung saja makan. Bahkan dikatakan makanannya orang yang seperti itu adalah obat. Makanannya orang-orang soleh adalah obat. Kalau Segaf itu pernah bilang, ya, terutama para habaib, kalau sudah nawarkan makanan, setiap suapannya itu dijadikan niat. Bisa diniatkan untuk kebaikan. Ya Allah, terlalu baru saja cetak. Ya Allah, terlalu ada penyakit riya.
Ya Allah, tolong kabul hajat. Ya Allah, tolong dia mulai. Ya Allah. Terus niat yang seperti itu. Hati-hati itu yang sering bertamu ke rumahnya Habib-Habib itu. Ya, niatnya yang banyak. Setiap satu suapan, satu niat. Satu suapan, satu niat. Itu bisa. Ya Allah, terus Okia. Ya Allah, terus Tetiya Presiden. Nah, bisa. Nah, itu kata beliau. Wasani sa'usul majhul. Yang kedua, orang yang masih belum jelas. Kamu nggak tahu ini orang khair atau orang syar, orang baik atau orang yang jelek. Fa idza aradta an tu'amila hadza aw taqbal hadiyatahu fa min al-wara' an tas'al. Kalau kamu mau bekerja sama orang yang seperti ini, atau mempekerjakan orang ini, atau kamu mau memakan dari orang yang seperti ini, lebih utama sebagai bentuk warokmu kamu bertanya. Ya, halal. Ya, kenapa kamu belum kenal? Gak usah sungkan. Ini perihal. Kalau dia mengatakan halal, dia mengatakan halal, ya sudah. Meskipun dia mendapatkan rampok, tapi kan kamu nggak jelas, belum tahu kalau dia adalah perampok. Beda lagi kalau kamu sudah tahu dia itu kerjanya merampok benar. Ya, terus kamu dikasih sama dia langsung kamu konsumsi, berarti kamu juga ikut makan haram. Ya, ini belum jelas orang baik atau orang yang nggak baik. Walakin birifkin, hati-hati yang lembut, jangan sampai memecahkan hatinya. Dinilai dulu, kira-kira mau datanya akhirnya bakal ke hati atau tidak. Kalau sekiranya sakit hati, ya sudah, Bismillah, makan saja, tak usah tanya. Tapi perlu diketahui yang seperti ini penting hadirin. Terus anakku mikir, mikir ini penting ternyata. Mikir ini penting. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah makan kenyang. Sama muridnya dikata, wah ini kenyang untuk tabu. Wah ini makan tuh. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, makannya aku sama makanmu itu beda. Kamu makan karena memang melihat makanan. Aku makan seperti ini sambil nangis. Sambil nangis. Orang-orang selama itu hadirin rahimakumullah. Kalau makan itu pikir, yang dipikir itu banyak. Yang dipikir itu banyak. Ya Allah, Rasulullah dulu tidak makan seperti ini saya makan seperti ini. Terus sampai ke sana orang-orang dulu itu. Ini kira-kira jisab atau tidak, sambil nangis. Kita berbeda. Kalau sudah melihat makanan yang enak, lompat di neraka, lompat di malaikat, lompat apa sudah. Sehingga beda. Perihal yang seperti ini muncul pertanyaan itu penting. Maka kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang warok, meskipun kita tidak bertanya kepada orang itu. Yang ketiga, orang yang sudah terkenal dolim. Orang yang sudah terkenal dolim. Seperti siapa? Orang yang ya'mal bir riba, sering pekerjaannya terikat dengan riba, wa yujazifa fi bai'ihi wa syira'ihi wa la yubali min ayyi jihatin yasil ilaihi mal. Orang yang zalim ini adalah orang yang tak peduli harta dari manapun, rampok tapi haram halal, orang rinto, wah campur tapi. Yang penting kan kaya. Kalau ada orang yang seperti ini, jangan gampang-gampang mengkonsumsi darinya. Fayanbaghi an la tu'amil hadza ra'san. Kalau sudah ketemu orang yang sering transaksi riba, sudah bertemu dengan orang yang sering memakannya tidak memperdulikan halal haram, bahkan lebih terkenal dia itu mengkonsumsi yang haram, lebih terkenal dia sering berbuat haram, berbuat zalim, bisa dikatakan fayanbaghi, sepantasnya alla tu'amila hadza ra'san. Jangan kamu pernah kerja sama orang yang seperti ini. Terkenal coba, terkenal zalim, jangan kerja sama sekali sama dia. Jangan kamu dekat sama sekali sama dia. Kata Habib Abdullah bin Al-Ghani, wa in kana wala budda faqaddim at-taftis wasyu'al. Kalau misalkan memang mendesak, kepepet, wajib ini saya dengan dia, wajib kamu taftish dan tanya, periksa dulu. Dari mana ini dia dapat modal seperti ini?
halal atau tidak, haram atau tidak, itu perlu ditanyakan. Kalau orangnya sudah benar-benar jelas toh, wa hadza kulluhu minal wara hatta ta'lama anna al-halala fi yadihi nadirun azizun fa idza dzalika yajib 'alaika al-ihtiras. Ya, sampai benar-benar jelas kalau itu adalah halal, barulah kamu berkongsi, barulah kamu kerjasama, barulah kamu mengkonsumsi dari apa yang diberikan oleh orang yang sedemikian itu. Ini adalah bentuk warok, bentuk warok kalau pengen jadi orang yang warok. Makanya termasuk akidahnya para habaib, ya, salah satu fondasi kalau mau ikut para habaib, gemar ilmu, gemar beramal, gemar warok, gemar ikhlas, gemar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hal itu harus berjalan di dalam keseharian seseorang yang mencintai habaib atau mengikuti thariqahnya Sadah Ba'alawi. Wallahu a'lam bishawab.